Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Soler Beku Tutorial, belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada servisan HP Xiaomi Redmi Note 9 ya. Dan kasusnya, jadi keluhan dari usernya itu katanya handphonenya ini ketika dinyalakan itu menyala terus kemudian mati ya. Nah, ini kita coba nyalakan. Oke, menyala ya, dan kemudian mati, benar. Coba kita ulang lagi. Jadi ketika kita nyalakan seperti ini, dia menyala sebentar dan kemudian mati. Jadi bukan restart ya. Jadi bukan restart, dia menyala terus mati. Oke, ini kita coba tes dulu ya untuk pengecasannya seperti apa. Coba kita cas apakah handphone ini bisa mengecas. Oke, kita tunggu apakah ada persentase baterainya. Tidak ya, ternyata malah mengulang ya. Ketika kita cas malah mengulang, nyala mati seperti itu. Seharusnya kalau bisa mengecas itu kan ada logo pengecasan, kemudian ada logo persentase dari baterainya ya. Tetapi di sini malah mengulang. Jadi mengulang ini bukan berarti restart ya, dia mengulang itu pengecasannya mengulang. Jadi dia ada respon dari pengecasan, nyala terus kemudian mati, kemudian ada respon lagi seperti itu ya. Jadi bukan restart atau mengulang. Nah, ini kita nyalakan terus coba kita pakai casan, tetap saja ya dia tidak bisa booting ya, tetap mati ya, nyala terus kemudian mati. Oke. Jadi untuk kasus yang seperti ini apakah sama ya dengan kasus yang sebelum-sebelumnya? Karena banyak kejadian pada Redmi Note 9 itu kasus sepertinya ada indikasi masalah di IC ya, konslet di IC IC signal ataupun IC WiFi ya. Kebetulan ini kan dia chipsetnya MediaTek ya, dan kasus seperti ini untuk yang chipset Qualcomm juga bisa terjadi di IC WiFi ataupun IC WTR ya, seperti itu. Oke, apakah seperti itu ya? Karena di sini saya curiga nih, sepertinya ini kasus kebiasaan ini ya, kasus turunan ini kayaknya. Oke, kita bongkar. Handphone masih tersegel atas bawah ya, kita bongkar saja. Jadi ini kayaknya yakin betul ini adalah kasus kebiasaan pada Redmi Note 9 ya, karena saya sudah sering mengerjakan yang kasus seperti ini. Jadi kasusnya bukan restart, kayak semacam ya tidak bisa booting ya, kayak handphone kehabisan baterai seperti itu ya. Jadi tidak kuat ngangkat atau tidak kuat booting, dinyalakan nyala terus kemudian mati, kemudian dicas juga tidak bisa ya. Kalau dicas juga nyala sebentar terus mati ya. Oke, ini di sini yang saya yakini ini permasalahannya adalah di IC yang konslet. Biasanya itu kalau kata teman-teman sih bisa di IC WiFi ya, IC WiFi ataupun IC RF, IC signal ya. Dan di sini karena saya sudah lumayan sering ya dapat kasus seperti ini, jadi yang pernah saya temuin kebanyakan itu kasusnya di IC signal ya atau IC RF. Oke, ini kita lanjut bongkar ya. Jadi waktu ketika saya terima dari usernya itu, saya dengarkan keluhannya apa, terus kemudian kita tes ya. Itu sebenarnya di awal sudah ketebak ya penyakitnya ini apa ya. Oke, ini mesin sudah kita bongkar ya, kita lepaskan. Nah, di sini ini biasanya yang pernah saya temukan atau yang pernah saya kerjakan ya di IC RF ya, di IC RF. Dan kata teman-teman juga bisa di IC WiFi ya. Namun di sini kita akan kerjakan IC RF-nya ya. Ya. Karena itu yang kasus sudah ini IC RF ada di bawah kaleng ini ya.
Kasus yang sudah semuanya kasus seperti ini itu permasalahannya di IC RF. Oke, ini kita bongkar untuk kameranya ya. Kameranya kita amankan dulu. Jadi barangkali buat teman-teman pemula khususnya ya, ketika kita dapat kasus Xiaomi Note 9 ya, kasusnya gagal booting ataupun restart ya, ini kasusnya biasanya di IC ini ya, IC RF. Oke, untuk kalengnya kita bisa langsung bongkar saja ya. Jadi IC RF ini bisa kita ganti ataupun kita rehot ya. Kita kupas dulu kalengnya. Di sini saya menggunakan gerinda, kita potong pinggirannya ya. Potong pelan-pelan. Ini jangan sampai nyasar kalau kita menggunakan gerinda seperti ini, jadi pelan-pelan ya. Ini memudahkan kita mengangkat kalengnya ya. Nanti kita tinggal congkel menggunakan tang. Jadi ya untuk seperti ini sih apa namanya ya, tergantung kebiasaan teman-teman ya. Ada yang langsung menggunakan tang, ada yang menggunakan penjepit kuku ya. Oke, nah ini dia. Jadi yang akan kita kerjakan adalah kita akan rehot dulu ya. Kita akan rehot dulu apakah berhasil atau tidak. Kemudian kalau tidak berhasil ya kita terpaksa harus ganti IC RF-nya ya. Karena untuk IC RF ini ketika kita mengerjakan kasus seperti ini, jadi di sini kasusnya jadi double ya. Karena handphone penyebab konslet di IC RF atau permasalahan di IC RF untuk Redmi Note 9 ini, kalau IC RF ini kita cabut, handphone normal ya, normal bisa booting sampai ke menu ya, normal bisa dipakai, tetapi sinyal bakalan tidak ada karena tidak menggunakan IC RF. Jadi yang saya sebut double itu ya, pertama kita menyembuhkan penyakitnya agar bisa booting, agar bisa hidup normal, tetapi di sini juga kita harus memaksimalkan sinyalnya ya, karena ini yang rusak IC berhubungan dengan sinyal ya, jadi penyakitnya double ya. Walaupun HP nanti sudah normal ternyata tidak ada sinyal ya, harus kita lanjut lagi, kita kerjakan sampai ada sinyal ya, seperti itu. Oke, nah ini di sini kita akan rehot saja ya. Sebelumnya kita akan tutupin dulu itu apa namanya, konektor SIM card-nya ya. Konektor SIM card ini kita tutupi karena dia ada plastiknya, takut nanti kepanasan ya, meleleh. Kita akan rehot ini sebagai langkah awal saja ya, kita rehot apakah nanti bisa berhasil. Kalau tidak berhasil ya kita ganti ya, karena ini misalnya berhasil doang, bisa booting ke menu terus nanti tidak ada sinyal juga percuma ya. Jadi harus terpaksa kita ganti juga untuk RF-nya ya. Oke, jadi kita mengerjakan Xiaomi Redmi Note 9, kasusnya gagal booting, dan ini penyakit kebiasaan. Apakah ini nanti berhasil atau tidak, kita tunggu saja ya. Kita panasi saja, secukupnya saja ya. Oke, kemudian kita dinginkan, dan ini setelah mesinnya dingin kita tes ya, kita lepaskan ini untuk apa namanya, anti panasnya, kemudian kita bisa bersihkan. Saya sudah pernah mengerjakan beberapa kali ya, bahkan ya lumayan sering sih. Ada satu video kasus seperti ini juga ya, saya upload di channel saya sebelah ya, di channel Joko Kendil Smart. Teman-teman bisa cek saja, kasusnya sama, serupa. Dan yang satu ini saya upload di channel ini ya, channel Solder Beku Tutorial. Apakah di sini bisa berhasil seperti kasus atau seperti video yang ada di channel Joko Kendil Smart ya. Nah, ini sudah kita rapikan ya, kita cobakan apakah
bisa booting normal ataupun bisa masih seperti tadi ya. Nah ini sekarang bisa kita rasakan dia sepertinya ini bisa booting, karena kalau memang tidak bisa booting masih tetap kayak di awal tadi itu sekitar 2 detik dia mati ya. Nah ini bisa. Oke, saya kira ini sudah mantap ini ya. Tinggal menunggu saja untuk loadingnya. Kita tunggu saja ya. Kok sepertinya malah ngeheng ya? Apa memang bootingnya lama? Karena di sini tidak ada tanda-tanda ada yang mengedip atau yang apa, yang tulisan jalan indikasi loading gitu tidak ada ya, seperti ngeheng. Apakah bootingnya lama atau memang mungkin saja baterainya sudah kehabisan ya, sudah kehabisan jadi tidak bisa, nggak kuat booting ya. Ya, kok lama, kita tunggu ya. Oh kita ini aja ya, kita lepaskan baterainya, coba kita cas ya. Apakah barangkali baterainya ini kosong ya? Di sini untuk mesinnya anget ya, lumayan anget, tetapi tidak panas. Ini masih wajar ya, masih wajar lah untuk anget seperti ini. Kita coba cas ya, apakah baterainya habis. Apakah bisa mengecas ya? Kalau bisa mengecas berarti seharusnya normal ya. Kita lihat. Oke, bisa mengecas ya. Ada persentase baterainya di sini. Artinya seharusnya handphone ini sudah normal ya. Karena kalau memang belum normal itu tidak akan muncul persentase pengecasan atau persentase baterainya. Oke, kita nyalakan lagi. Mungkin tadi loading bootingnya lama ya. Kita coba saja, mungkin loadingnya lama ya. Kita percepat saja ini videonya. Ya, yang pasti pada intinya kasusnya ini sudah sembuh ya. Oke, sudah loading ya. Sudah loading sebentar. Ini sudah aman ya, walaupun anget ya mesinnya, tetapi masih sebatas wajar untuk angetnya. Oke, ya. Berarti loadingnya agak lama ya. Dan di sini ada kunci layarnya, coba kita colek-colek ya. Jadi bukan ngeheng ya, tadi saya takut ngeheng atau apa, kok loadingnya lama. Angetnya masih wajar ya, pada umumnya seperti itu, karena kan belum ada penutup casingnya atau penutup mesinnya ya. Oke, dan kemudian aman ya, ini dicolek-colek juga aman, tidak ngeheng. Kemudian sinyal ya, kita akan tes sinyalnya. Ini bisa kita rapikan saja ya, kita rapikan dulu, kita baut, karena ini apa namanya, casingnya casing yang mesinnya ini, dia kalau tidak kita baut itu dia bergerak-gerak ya. Takutnya nanti ketika SIM card atau SIM tray kita pasang itu malah renggang, terus tidak terbaca malahan SIM cardnya ya. Ini kita langsung merapikan saja. Kameranya ini berapa banyak ini kita rapikan. Jadi ini kita tes ya, kita rapikan dulu. Pasang antenanya. Kemudian penutup ini ya, penutup mesin ya, kita baut secukupnya saja agar mesinnya ini tidak goyang ya. Ini untuk mengetes saja dulu. Dan kemudian handphone Redmi Note 9 ini untuk antenanya dia ada di casing ya, ada di casing antenanya. Apakah nanti harus kita tutup sekalian casingnya? Sebentar kita cari SIM card yang ada kuotanya ya. Ini nanti buat mengetes yang sudah pasti ada sinyal ya. Takutnya kan nanti yang punya orang itu apa SIM cardnya mati ataupun tidak ada kuotanya ya.
Nah, kita nyalakan lagi. Kemudian kita tes untuk sinyal ya. Untuk bootingnya atau apa namanya, maksudnya sudah bisa booting dan sudah ke menu ya. Tinggal kita tunggu sinyalnya ini bermasalah atau tidak, karena memang yang kita kerjakan itu kebetulan di IC sinyal ya. Oke, sudah menyala. Kita tunggu apakah ada sinyal. Untuk SIM card sudah kebaca, tetapi sinyalnya kurang ya, karena ini belum menggunakan antena. Nah, ini antenanya itu ada di casing ya. Antenanya ada di casing. Oke, ini gimana ini? Apa kita pasang casingnya saja? Kebetulan handphonenya juga menggunakan kunci ya. Kita tidak bisa mengecek atau mengetes lebih lanjut. Oke, ini coba kita kasih bantuan antena menggunakan jarum. Nah, ini ya, antena darurat. Apakah muncul sinyal? Kita tunggu sebentar ya. Oke, muncul sinyal ya. Jadi ini bisa dipastikan dengan antena darurat seperti ini saja sudah muncul sinyal, ada separuh bar ya, bahkan hampir penuh. Berarti untuk sinyal normal ya. Karena ini nanti kalau kita gunakan casing pasti lebih maksimal lagi ya untuk antenanya ya. Oke, mantap ya. Coba jarum atau antenanya kita lepas, sinyalnya hilang ya. Nah, di sini bisa kelihatan hilang. Coba kita pasang lagi. Jadi ini saya sudah yakin benar untuk sinyalnya tidak bermasalah, sudah bagus ya. Ini menggunakan antena darurat saja sinyalnya hampir penuh ya. Kalau kita menggunakan antena yang di casing ini sudah bakalan maksimal banget ya. Oke, lanjut, kita tinggal rapikan saja. Ini sudah mantap ini ya. Ya, jadi buat teman-teman pemula, sekali lagi kasus Xiaomi Redmi Note 9 memang sering terjadi kasus seperti ini ya. Jadi permasalahannya bisa di IC apa namanya WiFi, bisa di IC signal, IC RF ya. Dan itu kebanyakan kalau yang saya temuin sih kebanyakan di IC signal atau IC RF ya. Walaupun terkadang kalau kita apa namanya, kita lagi santai-santai sama teman-teman gitu kan, yang diobrolin seperti ini itu ada yang menemukan di kasus WiFi atau IC WiFi juga ya. Oke, saya kira ini sudah mantap ya. Ya, ini apa namanya, kalau tidak ada kunci layarnya mungkin kita bisa ngetesnya itu lebih maksimal lagi ya. Tetapi ini saya jamin untuk sinyal sudah bagus ya, tidak ada masalah ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobek Nota.